Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam buat seluruh masyarakat tak terkecuali Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Acep Jamaluddin. Izinkan saya untuk sharing di media ini apa yang selama ini saya pikirkan dan menjadi hal yang sering menjadi sulit untuk buat kehidupan biasa saya dan terus terpikir. Dan saya hari ini akan mencoba untuk mengeluarkan apa yang ada di benak pikiran saya. Terserah teman-teman atau teman-teman semua mau mendengarkan, mencaci, mengkritik dan sebagainya. Yang jelas dalam podcast kali ini saya hanya ingin mengeluarkan apa yang selama ini saya pikirkan. Intinya di situ titik poinnya. Gini, pasca daripada perubahan zaman dari beberapa titik ke titik A, misalkan dari titik A ke titik B ataupun zaman A ke zaman B, ini selalu mendapat sebuah perubahan. Namun saya kira ada hal-hal yang harus saya utarakan mengenai beberapa termin pembahasan ataupun apa sih sebenarnya harus dilakukan oleh kita semua untuk negara kita misalkan, ataupun untuk dunia atau untuk manusia itu sendiri. Nah, mungkin saya coba sharing mengenai teman-teman dari awal misalkan sudah tahu ataupun pernah membahas mengenai bagaimana misalkan pasca reformasi, ataupun misalkan bagaimana misalkan di tengah wabah pandemi sekarang ini keadaan sosial masyarakat dan lain sebagainya ini terefek atau terpengaruhi. Nah, di statement kali ini saya coba untuk kali berbicara tentang hukum dan hak asasi manusia. Beberapa kali kita cek di Indonesia dulu, misalkan di Indonesia dulu, dari beberapa zaman kita nggak bisa misalkan katakan dari hanya Orba saja misalkan yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia, walaupun misalkan bahasa ataupun pengesahan yang secara real di Indonesia adanya hak asasi manusia itu di setelah reformasi ataupun setelah Orba. Tapi mau tidak mau, sebelum jauh-jauh hari itu berbicara tentang hak asasi manusia seharusnya sudah ada sebenarnya. Karena pada zaman-zaman dulu jelas ketika misalkan manusia antar manusia dengan pemerintah, atau manusia dengan orang yang memiliki kekuasaan terhadap wilayah ataupun terhadap individu yang disebut misalkan tuan dengan budak, raja dengan rakyat dan lain sebagainya. Ini pun sudah terjadi sebenarnya. Cuman yang kita kenal contoh di Indonesia, kita sering kenal dengan tragedi-tragedi yang terjadi terhadap orang-orang kayak misalkan Munir dan lainnya lah. Nah, di beberapa negara pun sebenarnya pernah terjadi, termasuk apalagi di Amerika terjadinya misalkan pertentangan ataupun misalkan antara kulit putih dengan kulit hitam ataupun hal-hal yang lain, misalkan di Inggris pula ataupun di negara-negara lain yang misalkan secara negara mereka menganut apa yang disebut dengan hak asasi manusia. Dalam hal ini ketika misalkan kita sudah duduk nih di beberapa zaman, misalkan walaupun kita hanya tahu dari pengetahuan ataupun dari baca buku, video dan lain sebagainya, tapi mau tidak mau kita harus keluar gitu kan, kita harus keluar mewacanakan bahwa sebenarnya apa sih yang paling ideal untuk bicara hak asasi manusia kan gitu. Nah, ini tak jarang misalkan aktivis-aktivis HAM dan lain sebagainya ini lebih kencang gitu kan berbicara hal itu. Tapi saya tidak melewati ataupun tidak menjadi sebagai orang yang paling tahu berbicara permasalahan hak asasi manusia. Hanya saja ini mengutarakan apa yang saya pikirkan ataupun yang selama ini saya bayangkan. Di Indonesia
yang saya ketahui tentang HAM ini adalah bagaimana antara hubungan rakyat dengan pemerintahnya, kan itu. Bagaimana misalkan pemerintah bisa menjamin kehidupan, mau itu pendidikan, beragama, bermasyarakat, bernegara dan lain sebagainya oleh negara, tanpa misalkan rakyat pun misalkan mengganggu daripada hak yang dilakukan oleh pemerintah. Berarti ada batasan-batasan tertentu dengan adanya hak asasi manusia. Nah, saat ini posisi daripada kekuatan rakyat dengan kekuatan pemerintah, dalam tanda kurung misalkan kita dalam satu negara, batasan-batasan tersebut cenderung menjadi absurd gitu, dan cenderung menjadi tidak jelas, yang akhirnya kita selalu misalkan terjebak ataupun selalu menjadikan beberapa hal misalkan menjadi hal-hal yang dikira apa ya, ini tidak melanggar HAM lah ini atau apalah, dan rakyat pun melakukan gerakan-gerakan untuk misalkan ada pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Artinya ada hal kontradiktif di situ. Nah, disinilah tugas hukum sebenarnya untuk melakukan pembatasan hal tersebut. Ketika misalkan ada pelanggaran terhadap HAM, mau itu dilakukan oleh pemerintah atau rakyat kepada pemerintah, maka hukumlah yang berwenang untuk melakukan tindakan apakah siapa yang bersalah sebenarnya, kan gitu. Nah, pertanyaannya, hukum kita ini seperti apa, kan gitu. Nah, jauh-jauh hari banyak misalkan beberapa masyarakat kita ataupun ahli-ahli tentang hal tersebut mengatakan ada yang A, ada yang B, ada yang bilang misalkan dalam satu kasus itu ada yang bilang bahwa itu salah, ada juga ahli yang mengatakan itu benar. Berarti secara tidak langsung berbicara hukum di negara kita ini mau tidak mau harus menjadi panglima sebenarnya, gitu kan. Contoh misalkan beberapa hal yang terjadi, mau itu misalkan antara misalkan rakyat melakukan tindakan pidana atau misalkan rakyat melakukan apa, yang terbaru-baru misalkan bagaimana rakyat misalkan bergerak misalkan melakukan kritik terhadap apa dan sebagainya, dan itu menjadi titik tolak kita misalkan untuk merubah sesuatu. Nah, sebenarnya saya hanya berpikir bahwa kenapa tidak sistem negara kita ini kan sistem negara kita hukumnya itu mau seperti apa, apakah Anglo-Saxon ataupun Eropa kontinental, kan itu. Kalaupun sudah jelas misalkan kalau common law kita bukan, kan itu, berarti kita civil law, kan itu. Nah, berarti ketika misalkan hal tersebut sudah disahkan, berarti panglima tertinggi itu bukan hakim itu sendiri, kan itu, tapi ada undang-undang di situ. Nah, maksud saya dalam pembahasan hal ini berbicara hukum dan hak asasi manusia, saya kira ada yang beberapa hal yang harus kita perjelas bagi masyarakat. Karena gini, apa yang dilakukan ataupun yang dikeluarkan oleh pemerintah, mau itu DPR ataupun presiden, ini seharusnya sampai kepada rakyatnya. Misalkan contoh dari beberapa mau itu kebijakan, aturan dan lain sebagainya, yang akhirnya masyarakat tahu dan paham mengenai hal tersebut, kan itu. Nah, begitupun pemerintah bagaimana menerima masukan-masukan dari rakyat, gitu kan. Bagaimana menerima masukan rakyat yang diwakilkan di DPR, kan itu. Yang akhirnya apa yang dikeluarkan itu sesuai dengan misalkan keperluan ataupun kebutuhan oleh masyarakat itu sendiri. Jangan cenderung yang pada akhirnya berjalan masing-masing, kan itu. Nah, makanya dalam hal ini saya kira ada hal yang harus kita benahi bersama, bahwa harus ada yang menjadi tempat bagaimana penyaluran lah, bahasanya itu penyaluran antara apa yang dikeluarkan atau kebijakan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah dan itu sampai ke rakyat, gitu kan, dan apa yang diinginkan rakyat itu sampai ke pemerintah, kan itu. Berarti harus ada hal itu. Mungkin misalkan beberapa organisasi sudah melakukan, hanya saja kita pun harus sadari kalaupun misalkan itu dilakukan oleh beberapa lembaga, nah pertanyaannya ini lembaga mencakup tidak secara ke Indonesia, kan itu, secara negara kita. Nah, berarti ada PR bagi saya mengenai bagaimana misalkan kebutuhan rakyat terhadap pemerintah dan kebutuhan pemerintah terhadap rakyat ini harus sampai, dan ada sebuah lembaga yang mewadahi hal tersebut, kan gitu. Yang kedua, saya berbicara mengenai
bagaimana misalkan klasifikasi dalam rakyat itu sendiri yang sering misalkan malahan dibentuk sebagai salah satu lembaga negara untuk mewadahi tersebut gitu kan, mewadahi salah satu elemen rakyat tersebut. Contoh misalkan adanya Komnas Perempuan dan Anak misalkan, adanya dinas dan lain sebagainya lah gitu kan, yang di bawah naungan perempuan dan ataupun yang fokus di perempuan dan anak. Nah, sebenarnya penyelesaian di sini itu di mana sih titik penyelesaiannya kan itu? Kita nggak apa ya? Saya kurang apa ya? Kurang jelas kurang paham juga maksud daripada adanya lembaga tersebut itu tujuan apa. Kalaupun misalkan untuk membela, kenapa nggak digeneralkan ini tuh? Oke, misalkan perempuan dan anak adalah kasus dan segala macamnya. Nah, berarti ada titik kesalahan bagi saya ketika misalkan penyampaian daripada apa itu hukum dan hak asasi manusia terhadap masyarakat sendiri, yang akhirnya keadilan terhadap elemen masyarakat dalam tanda kutip adalah perempuan dan anak itu berbeda, yang akhirnya ada diskriminatif berarti kan di tengah-tengah masyarakat. Nah, berarti ada hal juga penyampaian yang tidak selesai dari apa itu, komunikasi tidak selesai antara rakyat dengan pemerintahnya. Nah, termasuk berbicara tentang agama. Ketika misalkan kita kita cek ya beberapa sejarah kita di Indonesia saja misalkan bagaimana pertentangan agama gitu kan. Ada misalkan dari luar Islam dengan Islam yang terjadi tragedi sampai saling bunuh misalkan. Ada juga misalkan di internal agamanya masing-masing akhirnya menjadi dua kubu. Ada yang misalkan di internal agamanya namun berbeda pendapatnya akhirnya bertengkar dan lain sebagainya, yang mengakibatkan misalkan ada bahasa ataupun ada kekuatan yang muncul dari beberapa ormas keislaman untuk mendengungkan yang namanya toleransi beragama. Nah, sebenarnya ini udah lama ya bahasa toleransi agama ini, tapi kenapa sampai detik ini toleransi agama itu terus ada? Berarti ada ketidakpahaman berarti dengan apa yang sebenarnya yang dilakukan oleh masyarakat secara regenerasi tersebut, yang menyebabkan beberapa misalkan generasi baru itu mengira ataupun melakukan tindakan-tindakan tertentu atas nama agama. Nah, kan berarti ada hal juga di sini nih yang tidak sampai bagi saya ketika berbicara permasalahan hubungan agama dengan negara kan itu. Yang contoh misalkan dari hal tersebut terjadinya adanya Islam transnasional misalkan, Islam dari luar, ataupun misalkan beberapa negara timur terjadi kekacauan ataupun terjadi pemberontakan gitu kan. Akhirnya keamanan dan ketahanan negara mereka itu katakan hancur lah ya, seperti misalkan adanya ISIS itu kan, dulu adanya Al-Qaeda, ataupun misalkan beberapa hal yang dikatakan mereka membuat sebuah gerakan untuk menggulingkan sebuah pemerintahan yang sah ataupun negara-negara yang berkembang. Nah, tidak menutup kemungkinan bagi saya ketika misalkan Indonesia pun tidak bisa melakukan ataupun tidak mempertahankan secara real bicara ketahanan dan keamanan negaranya, mau itu dari sektor adanya agama atau paham-paham transnasional ataupun hal-hal yang lain, termasuk berbicara ketahanan keamanan hal yang lain, maka bisa saja Indonesia terjebak dalam kondisi-kondisi seperti kehancuran di negara timur. Karena kita tidak bisa memungkiri ya, teman-teman tidak bisa memungkiri bahwa kita sudah menerima yang namanya budaya pop gitu kan. Bagaimana kita menerima budaya-budaya asing masuk ke kita secara budaya, mau tidak mau banyak asimilasi ataupun banyak percampuran dari budaya kita dengan budaya asing, apalagi ada yang misalkan merubah seutuhnya budaya kita, dan akhirnya yang banyak adalah budaya asing yang berefek ke sosial, secara interaksi sosialnya yang cenderung misalkan individualis gitu kan, konsumeris hodon dan lain sebagainya. Itu kan adalah budaya-budaya yang sengaja, yang bagi saya sengaja masuk ke negara kita. Maka secara sosial dan budaya pun ini berefek gitu kan dari maraknya ataupun cepatnya perkembangan globalisasi. Dan ini yang disalahkan apa? Tadi saya kira ini ketahanan dan keamanan di negara kita. Maka akhirnya produk-produk ini masuk gitu kan ke negara kita. Nah,
Ini kepentingannya apa? Bagi saya ini kepentingannya adalah ekonomi dan politik, gitu kan. Bukan kepentingan hal lain. Ini adalah kepentingan ekonomi dan politik. Kenapa seperti itu? Saya pribadi mempercayai ataupun sedikit pernah bersama diskusi bahwa tujuan daripada adanya perang sebenarnya bukan hanya untuk menguasai teritorial saja, tapi bagaimana misalkan daerah tersebut itu bisa menghasilkan ekonomi ataupun penghasilan bagi negara yang melakukan jajahan tersebut, termasuk memperlihatkan kekuatan politik mereka. Bagaimana kekuatan politik mereka bersebar di beberapa wilayah kan itu. Nah, termasuk daripada tadi sosial dan budaya. Ini adalah salah satu alat untuk melakukan masuknya kekuatan ekonomi dan kekuatan politik. Itu kan, mau itu misalkan lewat apapun itu ya. Tapi yang jelas sosial dan budaya ini adalah salah satu alat yang menyebabkan kita terjebak gitu. Nah, dari sedemikian itu apa yang saya katakan. Nah, yang hari ini ataupun yang sedang kita rasakan hari ini adalah bagaimana kesehatan kita itu sedang dihajar habis-habisan oleh sebuah virus gitu kan, yang dinamakan COVID-19 gitu kan. Nah, berarti mau tidak mau ini akan ada perubahan yang sangat cepat gitu kan. Ada perubahan yang cepat. Kalau konsep dari WHO itu kan new normal, ataupun bahasa kita atau Indonesianya sering disebut dengan adaptasi kebiasaan baru misalkan. Nah, dari hal tersebut justru angka kesehatan ataupun fasilitas kesehatan kita, kekuatan kesehatan kita ini akan menunjang kesejahteraan kita sebenarnya. Dari misalkan deretan semuanya, yang misalkan bisa menjadi kekuatan kita sekarang itu adalah kekuatan kesehatan. Ketika kita mampu keluar dari zona virus ini dan kita bisa menang, maka akan menyebabkan kesejahteraan yang sangat kuat bagi negara, dan itu bisa terbukti di beberapa negara yang lain. Akan berefek terhadap ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan, ketahanan, dan lain sebagainya. Ketika misalkan kita bisa menang, gitu kan. Nah, sebenarnya dari sedikit kondisi itu ya yang saya jelaskan tadi, bahwa saya kira harus jelas dan keluarlah sebuah pemikiran yang harus kita lakukan, ataupun sebuah kelompok harus kita lakukan agar hal tersebut bisa terjadi di negara kita. Saya pribadi menginisiasi sebenarnya dan mengajak beberapa elemen beberapa elemen dari beberapa lulusan dari jurusan-jurusan ataupun praktisi tertentu untuk membuat sebuah yayasan atau lembaga yang dimana dia mampu misalkan melakukan hal-hal tersebut. Minimal di situ hanya bergerak berbicara tentang studi kebijakan dan pendidikan politik di Indonesia, gitu kan. Bagaimana misalkan kebijakan ini diteliti, dianalisis, dan dilihat kebijakan dari pemerintah ini untuk rakyat kan itu. Dan nyampe tidak ke rakyat, dan ini pro atau tidak terhadap rakyat. Nah, ini harus ada sebenarnya. Walaupun misalkan sudah banyak ya, tapi yang jelas satu itu nggak cukup gitu kan. Itu harus beberapa lembaga atau yayasan yang harus berfokus di situ, yang akhirnya ada beberapa perspektif yang dilakukan, maka dilakukanlah perdebatan yang akhirnya mana yang sebenarnya yang cocok untuk dilakukan ataupun untuk diberikan menjadi sebuah kebijakan. Termasuk pendidikan politik Indonesia. Walaupun misalkan beberapa politik kita sudah dikatakan sudah dewasa, menuju tahap dewasa, tapi namanya politik ini akan terus fleksibel dan terus berkembang sesuai dengan apa yang terjadi di situasi tersebut. Bagaimana misalkan rakyat melihat A, rakyat melihat B, ini akan terus berkembang. Yang pada akhirnya pendidikan politik ini penting. Bagaimana misalkan rakyat kita tidak menjadi rakyat yang konsumeris hedon itu gitu, tidak menjadikan sebuah politik itu sebuah ajang di mana dia hanya menerima sesuatu yang itu tidak berarti gitu kan, dan dia dipaksa untuk memilih seseorang yang seharusnya dia tidak terpilih kan itu. Dalam waktu misalkan dia memimpin dalam 5 tahun, berarti jelas pendidikan politik kita ini harus diintervensi dan harus dilakukan sedemikian rupa. Termasuk kita berbicara permasalahan hal-hal lain itu. Nah, makanya
dalam pembicaraan saya kali ini, saya beberapa kali bilang ya sebelumnya bahwa kita harus buat sebuah yayasan ataupun kelompok yang bergerak di dalam ataupun di lingkup itu ya. Nah, saya menginisiasi sebuah yayasan dengan nama Cosmo Foundation Indonesia. Kenapa misalkan namanya seperti itu? Karena kita bukan lihat dari Cosmo-nya saja gitu kan. Bagaimana misalkan hal-hal yang sebut dengan Cosmo secara aliran filsafat yang mengkritik terhadap modernisme misalkan yang terlalu kaku ataupun terlalu rigid dalam misalkan menyakapakan sebuah hal yang seperti itu, maka terjadilah misalkan kritik dan dibuatlah yang disebut dengan postmodernisme. Tapi Cosmo di sini saya berbicara permasalahan singkatan dari Police Study Movement yang dimana sesuai dengan apa yang sudah saya tadi katakan sebelumnya gitu. Nah, mungkin inti apa yang saya sudah bilang dari awal, intinya di situ. Yang jelas ini mau didengarkan syukur, mau dikritik silahkan, dan di komen apapun ini nggak jadi masalah karena ini hanya sebuah pandangan dari seorang yang kurang mampu apapun. Secara pengetahuan saya tidak punya pengetahuan, tapi saya punya hak untuk melakukan argumentasi apa yang saya pikirkan. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.